Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi buat Antina Haryatis, pengampu mata kuliah KM2 dan teman-teman semua. Kenalkan, kami dari kelompok F. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi State of Cash Flow. Sebelum masuk ke dalam pendalaman materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kenalkan, untuk anggota kelompok F ada Dava Akbar Azhar dengan MPM angka 123, Rian Emoji Hinting dengan MPM angka 154, saya Mary Angela dengan MPM angka 204, dan Fatona Nurkasana dengan MPM angka 225. Baik, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu di statement of cash flow. Jadi tujuan utama dari statement of cash flow adalah memberikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini biasanya membantu penggunaan dalam mengevaluasi empat hal. Pertama, kemampuan untuk menghasilkan arus kas pada masa depan. Kemudian kedua adalah kemampuan membayar dividen dan kewajiban. Ketiga adalah perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasional. Dan keempat adalah transaksi investasi dan pendanaan. Jadi pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu kemampuan untuk menghasilkan arus kas masa depan biasanya melalui pola hubungan seperti penjualan dan arus kas operasi. Yang kedua adalah kemampuan membayar dividen kewajiban. Karena arus kas menggambarkan kapasitas perusahaan untuk membutuhkan kasnya, maka kita perlu tahu bahwa perusahaan ini apakah mampu untuk membayar dividen dan kewajibannya kepada para stakeholder ataupun stakeholder. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Biasanya memberikan kejelasan tentang realisasi kas dibandingkan dengan basis aktual. Kemudian yang terakhir adalah transaksi investasi dan pendanaan yang biasanya melibatkan kas atau non-kas selama periode tertentu. Nah, laporan ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis aktivitas utama. Yang pertama adalah aktivitas operasi, kedua aktivitas investasi, dan ketiga aktivitas pendanaan. Jadi untuk aktivitas operasi ini biasanya aktivitas ini menerima penerimaan dan pengeluaran kas terkait operasional inti. Contohnya adalah penjualan produk dan pembayaran kepada pemasok. Kemudian kedua adalah aktivitas investasi. Biasanya aktivitas investasi ini melibatkan pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Biasanya aktivitas ini termasuk penerimaan dari penerbitan saham atau utang dan membayar dividen. Nah, format laporan ini biasanya mencakup rekonsiliasi saldo awal dan akhir kas untuk periode tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam use of a worksheet, yang mana dalam penggunaan worksheet ini mempermudah persiapan laporan arus kas, terutama dalam mengorganisasi data dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Langkah-langkah dalam worksheet biasanya meliputi empat hal. Pertama adalah mengumpulkan data awal dan akhir dari laporan keuangan perusahaan, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang kedua adalah mencatat transaksi yang relevan, termasuk perubahan non-kas seperti amortisasi ataupun penyusutan. Kemudian yang ketiga adalah mengklasifikasikan aktivitas ke dalam tiga jenis aktivitas tadi, seperti aktivitas operasi, aktivitas investasi, atau aktivitas pendanaan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan teknik rekonsiliasi seperti metode langsung atau tidak langsung untuk menentukan arus kas operasi. Nah, pengguna worksheet biasanya membantu untuk memastikan bahwa semua hubungan akun diperhitungkan dengan benar dan menghasilkan laporan arus kas yang akurat. Hal ini digunakan juga untuk mengurangi kemungkinan kesalahan selama proses penyusunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya tujuan dari pelaporan arus kas, di mana perusahaan harus menyiapkan laporan arus kas yang berbeda dari laporan keuangan lainnya karena tidak disiapkan dari neraca saldo yang disesuaikan. Dan ini berfokus pada penerimaan dan pembayaran kas. Nah, informasi untuk laporan ini berasal dari namanya laporan posisi keuangan komparatif. Data laporan laba rugi ini yang saat ini dan data transaksi terpilih dari buku besar tersebut. Nah, proses penyusunan laporan arus kas melibatkan tiga langkah utama, di mana yang pertama itu adalah menentukan perubahan kas dengan menghitung perbedaan antara saldo kas awal dan akhir. Yang kedua adalah menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan menganalisis laporan laba rugi tahun berjalan, laporan posisi keuangan komparatif, dan transaksi terpilih. Yang ketiga adalah menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pembiayaan dengan menganalisis perubahan lain dalam akun pelaporan posisi keuangan. Selanjutnya kita membahas yang namanya preparing the statements of cash flow. Ini melibatkan tiga hal yang penting. Yang pertama kita harus tahu apa sih perubahan kas. Yang kedua bagaimana kita bisa melihat arus kas bersih dari aktivitas operasional. Dan yang ketiga adalah metode tidak langsung. Nah teman-teman bisa lihat di tabel di sini ada yang namanya net cash flow from operation activities, di mana ini melibatkan yang namanya pengeliminasikan non cash expense. Nah, yang kedua itu bagaimana kita bisa mengetahui non cash dari revenue-nya, sehingga setelah kita ketahui maka itu akan masuk ke net cash-nya. Nah,
Sebelum itu kita harus mengetahui namanya record dari revenue-nya. Bagaimana kita bisa mengetahui revenue-nya dan kita salurkan ke dalam net income. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahui biaya dari incur-nya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyimpulkan semua hal tersebut. Di sini kelompok kami menyimpulkan ada 4 hal yang sangat penting diketahui dalam mempersiapkan dari statement of cash flow. Yang pertama adalah laporan proses keuangan yang dimana perlu yang namanya tambahan informasi yang diperoleh dari bagaimana kita bisa menganalisis akun tertentu, yang bagaimana juga kita bisa menyertakan dalam laporan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memerlukan dan mendapatkan analisis atas akun laba yang ditahan, termasuk kenaikan atau penurunan bersih dalam laba ditahan tanpa bagaimana kita bisa melihat penjelasan yang nggak ada, kita masukkan ke dalam pelaporan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjelaskan apakah ini mewakili pengaruh laba bersih, dividen yang diumumkan atau penyesuaian periode sebelumnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melaporkan semua perubahan yang telah ada melewati kas dengan mengakibatkan peningkatan atau penurunan uang tunai. Dan yang terakhir yang kami rangkum adalah bagaimana kita bisa mengetahui penurunan nilai dari biaya amortisasi dan entry buku. Seperti penyusunan pabrik aset tidak mewakili arus kas itu bisa masuk ataupun enggak, maupun arus kas keluar karena tidak memiliki pengaruh terhadap kas sejauh mereka telah masuk ke dalam penentuan laba bersih. Namun perusahaan harus yang namanya menambahkan kembali atau mengurangi dari laba bersih untuk memperoleh arus kas yang disediakan. Digunakan juga dalam aktivitas operasional yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya tadi. Oke, di next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai net cash flow from operating activities direct method. Nah, metode langsung itu digunakan oleh perusahaan untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasional dengan cara menyesuaikan setiap item dalam laporan laba rugi dari basis akrual menjadi basis kas. Nah, untuk menyederhanakan bagian aktivitas operasional, perusahaan hanya melaporkan kelompok utama penerimaan kas dan pembayaran kas. Nah, selisih antara penerimaan kas dan pembayaran kas untuk kelompok utama tersebut adalah arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alur kas operasional yang dihitung dengan pendekatan langsung. Nah, di mana di bawah ini telah terdapat sebuah gambar mengenai alur kas operasional yang dihitung dengan pendekatan langsung. Nah, dimulai dari sisi kiri, terdapat case receipt atau penerimaan kas yang berasal dari dua sumber utama, yakni yang pertama ada penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, dan yang kedua ada penerimaan bunga atau dividen dari pinjaman dan investasi. Nah, selanjutnya yakni di bagian kanan terdapat cash payment atau pengeluaran kas yang terdiri dari 5 sumber, yakni yang pertama ada pembayaran kepada pemasok, lalu yang kedua ada pembayaran gaji karyawan, lalu yang ketiga ada pengeluaran untuk biaya operasional, lalu yang keempat ada pembayaran bunga, dan yang kelima ada pembayaran pajak. Nah, dengan mengurangkan total cash payment dari cash receipt, kita akan mendapatkan net cash profit by operating activities. Nah, metode ini memberikan pandangan langsung tentang arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan masing-masing elemen dalam metode langsung. Nah, ini tuh dibagi menjadi 3, yakni ada cash receipt from customer, lalu ada cash payment to supplier, dan yang terakhir ada cash payment for operating expense. Nah, yang pertama yakni cash receipt from customer, yakni dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari penjualan, lalu ditambah penurunan piutang usaha atau dikurangi peningkatan piutang usaha. Nah, selanjutnya yang kedua yakni cash payment to supplier, yakni mencakup harga pokok penjualan atau cost of goods sold atau COGS, ditambah peningkatan persediaan atau dikurangi penurunan persediaan, serta dikurangi penurunan utang usaha atau ditambah peningkatan utang usaha. Nah, selanjutnya yang ketiga yang terakhir yakni cash payment for operating expense, yakni melibatkan total biaya operasional ditambah peningkatan beban yang dibayar di muka atau dikurangi penurunan beban yang dibayar di muka dan dikurangi penurunan utang beban atau ditambah peningkatan utang beban. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya adalah masalah khusus dalam penyusunan laporan. Ada beberapa masalah khusus yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Masalah-masalah lain yang sering muncul dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penyesuaian terhadap laba bersih. Nah, di penyesuaian terhadap laba bersih sendiri ada 5 subbab. Yang pertama penyusutan dan amortisasi.
Perusahaan seringkali menyesuaikan laba bersih untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, termasuk beban penyusutan, amortisasi aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, dan depresi sumber daya mineral. Nah, beban-beban ini mengurangi laba bersih tanpa mempengaruhi kas pada periode berjalan. Untuk menghitung arus kas bersih, perusahaan harus mengurangkan amortisasi diskonto dan amortisasi premi dari laba bersih. Lalu yang sebab kedua yaitu biaya manfaat pasca pensiun. Perusahaan dengan biaya pasca pensiun seperti program pensiun karyawan mungkin memiliki biaya pensiun yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada didanai secara tunai, tergantung pada kewajiban yang tidak didanai dan biaya pensiun yang dibayar di muka. Menyesuaikan laba bersih melibatkan perbandingan antara kas yang dibayarkan dan beban yang dilaporkan. Lalu sebab yang ketiga dari penyesuaian terhadap laba bersih adalah perubahan pajak penghasilan tangguhan. Perubahan pajak penghasilan tangguhan memengaruhi laba bersih tetapi tidak memengaruhi kas. Lalu sebab yang keempat, metode akuntansi ekuitas. Penyesuaian umum lainnya terhadap laba bersih adalah perubahan yang terkait dengan investasi ekuitas. Ketika mencatat laba atau rugi dengan metode ekuitas, ingatlah bahwa dalam metode ekuitas, investor mendebitkan akun investasi dan mengkreditkan pendapatan untuk bagiannya atas laba bersih invest dan mengkreditkan dividen yang diterima ke akun investasi. Oleh karena itu, kenaikan bersih dalam akun investasi tidak memengaruhi arus kas. Perusahaan harus mengurangkan kenaikan bersih dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu sebab yang kelima ada kerugian dan keuntungan. Jika konsultan pajak perusahaan mengalami kerugian dari penjualan, perusahaan menambahkan kerugian ini ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas karena kerugian tersebut merupakan beban non tunai dalam laporan laba rugi. Jika konsultan pajak mengalami keuntungan dari penjualan, itu juga membutuhkan penyesuaian pada laba bersih. Karena perusahaan melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas, sebagian dari hasil kas dari penjualan di bawah aktivitas investasi. Perusahaan mengurangi keuntungan dari laba bersih untuk menghindari perhitungan ganda sekali sebagai bagian dari laba bersih dan sekali lagi bagian dari hasil kas dari penjualan. Lalu sebab yang terakhir, keenam, adalah kompensasi berbasis saham. Untuk program kompensasi berbasis saham, perusahaan diharuskan menggunakan metode nilai wajar untuk menentukan total biaya kompensasi. Biaya kompensasi kemudian diakui sebagai beban pada periode di mana karyawan memberi jasa. Ketika beban dikompensasikan di debit, opsi premium saham sering dikredit. Kas tidak terpengaruh oleh pencatatan biaya tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan laba bersih sebesar jumlah beban kompensasi dari opsi saham dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Lalu masalah yang kedua yaitu piutang usaha bersih. Diasumsikan tidak ada penyisihan piutang ragu-ragu, sebuah akun kontra untuk mengimbangi piutang usaha. Namun jika perusahaan memerlukan penyisihan piutang ragu-ragu, bagaimana cara penyisihan tersebut memengaruhi penentuan arus kas bersih perusahaan dari aktivitas operasi. Nah, karena adanya peningkatan penyisihan piutang tak tertagih merupakan hasil pembebanan biaya piutang tak tertagih. Perusahaan harus menambahkan kembali peningkatan penyisihan piutang tak tertagih ke laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jika menggunakan metode langsung,
perusahaan tidak boleh menjumlahkan penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Lalu masalah yang ketiga, perubahan modal kerja lainnya. Perusahaan menangani semua perubahan dalam pos modal atau pos lancar dan pos kewajiban lancar sebagai penyesuaian terhadap laba bersih dalam menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun harus berhati-hati karena beberapa perubahan dalam modal kerja meskipun memengaruhi kas tidak memengaruhi laba bersih. Umumnya ini adalah aktivitas investasi atau pembiayaan yang bersifat lancar. Salah satu aktivitasnya adalah pembelian investasi ekuitas non perdagangan jangka pendek. Lalu masalah yang kelima, kerugian bersih. Jika perusahaan melaporkan rugi dan bukan laba bersih, perusahaan harus menyesuaikan rugi bersih untuk pos-pos yang tidak menghasilkan arus kas masuk atau keluar. Rugi bersih setelah disesuaikan dengan beban atau kredit yang tidak memengaruhi kas dapat menghasilkan arus kas negatif atau positif dari aktivitas operasi. Lalu masalah yang terakhir, yang kelima, pengungkapan transaksi non tunai yang signifikan. Itu adalah sebab yang pertama, karena laporan arus kas hanya melaporkan dampak dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam hal arus kas. Maka pelaporan arus kas mengabaikan beberapa transaksi non kas yang signifikan dan peristiwa lain yang merupakan aktivitas investasi atau pendanaan. Di antara transaksi non kas yang lebih umum yang harus dilaporkan dan atau diungkapkan oleh perusahaan ada beberapa. Yang pertama, perolehan aset dengan mengasumsikan kewajiban atau dengan menerbitkan sekuritas. Lalu yang kedua, perubahan aset non moneter. Yang ketiga, pembiayaan kembali utang jangka pendek. Sebab yang kedua di pengungkapan yaitu pengungkapan khusus. I setuju menyatakan bahwa catatan akuntansi harus diperbarui secara teratur dengan jumlah dan pembagian yang akurat, serta penjelasan rutin setiap item sebagai akun operasional, investasi, atau lainnya. Hal ini termasuk akuntansi untuk rumah tangga, mendefinisikan jumlah dan divisi sebagai akuntansi untuk akun operasional dan akuntansi untuk investasi. 3 item pertama dalam catatan akuntansi dianggap sebagai akun operasional karena setiap item mengaruhi neraca dan dividen tidak dianggap sebagai biaya akuntansi. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.